Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai penyelesaian sengketa bisnis, mulai dari penyelesaian melalui pengadilan hingga penyelesaian di luar pengadilan, seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Materi ini penting karena dalam dunia bisnis, perbedaan pendapat atau pelanggaran perjanjian seringkali tidak dapat dihindari. Yang terpenting adalah bagaimana sengketa tersebut dapat diselesaikan secara efektif, adil, dan sesuai hukum. Baik, yang pertama ini ada ada namanya mekanisme penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi. Pertama, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan sengketa bisnis. Sengketa bisnis adalah perselisihan yang muncul antara dua pihak atau lebih dalam kegiatan usaha. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Misalnya, salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian, atau terlambat melakukan pembayaran, atau juga kualitas barang tidak sesuai kesepakatan, atau melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain. Secara umum, penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua, yaitu litigasi dan non litigasi. Nah, apa sih itu litigasi? Litigasi berarti penyelesaian melalui pengadilan. Dalam proses ini, hakim akan memeriksa perkara, mendengarkan keterangan para pihak, memeriksa bukti, kemudian memberikan putusan yang mengikat secara hukum. Sedangkan non litigasi merupakan penyelesaian di luar pengadilan. Bentuknya antara lain seperti kita bernegosiasi, terus kita bermediasi, terus kita berkonsiliasi, dan kita berarbitrase. Nah, cara ini lebih mengutamakan musyawarah sehingga hubungan bisnis tetap terjaga. Oke, baik. Jadi pembahasan kita pertama ini yaitu tentang perbedaan paling sederhana adalah litigasi melibatkan pengadilan, sedangkan non litigasi dilakukan di luar pengadilan. Baik, di materi yang kedua ada yang namanya penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan. Nah, seperti namanya, penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan. Sekarang kita masuk ke penyelesaian melalui pengadilan. Biasanya, jalur ini dipilih ketika para pihak sudah tidak menemukan jalan damai. Tahapan penyelesaiannya dimulai dari pengajuan gugatan ke pengadilan. Habis itu, biasanya dilakukan mediasi terlebih dahulu. Nah, jika mediasi gagal, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan hingga hakim menjatuhkan putusan. Kelebihan jalur pengadilan adalah putusannya memiliki kekuatan hukum yang kuat dan dapat dieksekusi apabila salah satu pihak tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Habis itu, namun ada juga kekurangannya, yaitu prosesnya lebih lama daripada yang materi pertama tadi. Biaya yang cukup besar, dan persidangan yang umumnya terbuka untuk umum, sehingga kerahasiaan perusahaan bisa berkurang. Nah, jadi rahasia di dalam perusahaan tersebut bisa berkurang karena yang bersifat umum tadi, karena persidangannya bersifat umum, sehingga apabila ada perusahaan tersebut, kerahasiaannya bisa berkurang, dan itu membuat perusahaan itu bisa jatuh. Nah, sebagai contoh, sebuah perusahaan menggugat pemasok karena gagal mengirim barang sesuai kontrak. Nah, karena tidak ada kesepakatan damai, akhirnya sengketa diselesaikan melalui pengadilan. Terus, materi yang ketiga ada tentang perbandingan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, apa itu perbandingan penyelesaian sengketa di luar pengadilan? Nah, jika dibandingkan dengan litigasi,
penyelesaian di luar pengadilan memiliki beberapa keunggulan. Nah, apa keunggulan tersebut? Yang pertama, prosesnya jauh lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena diselesaikan di luar pengadilan, tidak di dalam pengadilan. Nah, kalau di pengadilan tadi itu kan prosesnya lama, terus memakan waktu lebih lama juga, terus biaya yang lebih besar. Nah, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dia tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar dan tidak membutuhkan waktu yang lama, dan prosesnya juga lebih cepat. Terus yang kedua, biaya dikeluarkan biasanya lebih rendah. Terus yang ketiga, prosesnya bersifat rahasia sehingga informasi perusahaan tetap terlindungi. Yang keempat itu ada hubungan bisnis antar pihak masih dapat dipertahankan. Karena apa? Karena penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah. Sebaliknya, litigasi memang memberikan kepastian hukum yang kuat, tetapi seringkali membutuhkan waktu bertahun-tahun dan dapat merusak hubungan kerjasama. Karena itu, banyak pelaku usaha lebih memilih penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi terlebih dahulu. Baik, terus di sini yang keempat itu ada penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Nah, di penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini, metode pertama yang digunakannya dalam non-litigasi adalah negosiasi. Negosiasi merupakan proses perundingan langsung antara para pihak tanpa melibatkan pihak ketiga. Nah, tujuan utamanya adalah mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, atau yang sering disebut sebagai win-win solution, yang biasa kita sebut sebagai win-win solution. Di tempat lain pernah kita sering mendengar tentang itu, win-win solution. Misalnya perusahaan A terlambat membayar tagihan kepada perusahaan B. Daripada langsung menggugat ke pengadilan, kedua perusahaan itu bertemu untuk berdiskusi. Jadi hasilnya perusahaan B memberikan waktu tambahan dan memberi tambahan waktu pembayaran selama 1 bulan ataupun lebih. Jadi win-win solution ini seperti yang dikatakan tadi, misalnya ada perusahaan A yang terlambat membayar tagihan kepada perusahaan B, maka daripada langsung menggugat ke pengadilan, kedua perusahaan saling bertemu dan berdiskusi untuk memberi tambahan waktu atas pembayaran, mau 1 bulan atau 1 tahun atau lebih dari 1 tahun atau 10 tahun. Nah, dengan begitu sengketa selesai tanpa perlu proses hukum. Nah, negosiasi memiliki banyak kelebihan seperti yang tadi, yaitu prosesnya cepat, tidak seperti proses yang terjadi di pengadilan. Terus murah, terus fleksibel, terus menjaga hubungan tetap baik tanpa adanya selisih antara satu sama lain. Terus dan yang paling penting itu prosesnya cepat, biayanya mudah, biayanya murah, dan lain sebagainya. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada itikat baik kedua belah pihak. Nah, terus ada juga materi yang kelima, yaitu tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi. Nah, selanjutnya adalah mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral yang disebut dengan mediator. Nah, pihak ketiga ini ada namanya mediator. Nah,
mediator tidak memihak siapapun dan tidak berwenang memberikan keputusan. Tugasnya adalah membantu komunikasi agar para pihak dapat mencapai kesepakatan. Terus ada tahapan mediasi, dimulai dari pertemuan bersama untuk menyampaikan masalah oleh masing-masing pihak. Terus proses perundingan dilakukan hingga akhirnya tercapai kesepakatan bersama, seperti kesepakatan damai. Nah, karena sifatnya damai, mediasi banyak digunakan dalam dunia bisnis ataupun dalam dunia manapun, pasti lebih mementingkan yang namanya mediasi maupun perkara perdata yang lainnya. Nah, misalnya perkara perdata yang lainnya seperti rujuk apa segala macam. Terus ada yang namanya mediasi lanjutan. Ini materi yang ke-6. Nah, dalam mediasi terdapat beberapa prinsip penting. Nah, yang pertama ini adalah sukarela. Artinya, para pihak mengikuti mediasi atas kemauan sendiri tanpa ada kemauan dari pihak lain atau orang lain atau orang luar. Memang pure, memang harus dari diri sendiri yang sukarela. Yang kedua adalah bersikap netral. Nah, mediator tidak boleh memihak salah satu pihak. Karena jika mediator cenderung ke pihak yang lain, maka proses dari mediasi pasti akan terhambat dan pasti akan bermasalah dan akan merujuk kepada pengadilan. Terus yang ketiga, dia bersifat rahasia. Kenapa rahasia? Semua informasi yang disampaikan selama mediasi tidak diperbolehkan diperluaskan. Karena apa? Karena jika disebarluaskan, maka mediasi di dalam mediasi tidak akan tercapai adanya kesepakatan. Karena masalah tersebut sudah menyimpang kemana-mana, sudah tidak ketemu jalan keluarnya. Terus yang keempat adalah itikat baik. Kenapa itikat baik? Karena semua pihak harus benar-benar berniat menyelesaikan sengketa. Karena jika salah satu pihak saja tidak berniat menyelesaikan sengketa, maka mediasi juga tidak akan berjalan dengan lancar. Itu sudah sangat rugi karena mediasi ini bersifat untuk mendamaikan kedua belah pihak. Nah, jadi jika kesepakatan berhasil dicapai, maka dibuat perjanjian tertulis yang mengikat. Jangan sampai tidak tertulis, karena zaman sekarang hukum itu semuanya harus tertulis. Mau penyelesaiannya, terus janjinya harus di atas kertas semua, karena dia bersifat mengikat. Kalau tidak ada hukum yang bersifat mengikat atau perjanjian tidak bersifat mengikat, maka salah satu pihak bisa saja mengingkari. Namun jika mediasi gagal, para pihak masih dapat melanjutkan penyelesaian melalui arbitrase ataupun pengadilan. Baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Materi yang ketujuh yaitu penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Kita membahas tentang arbitrase. Apa itu arbitrase? Arbitrase ada penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diputus oleh seorang atau beberapa arbiter berdasarkan kesepakatan para pihak. Di Indonesia, arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, salah satu syarat penting arbitrase adalah adanya perjanjian atau klausul. Nah, klausul arbitrase yang telah disepakati sebelumnya. Keunggulan arbitrase adalah proses yang lebih cepat, rahasia, dan putusannya bersifat final serta mengikat.
Terus di sini ada namanya arbitrase lanjutan. Nah, apa itu arbitrase lanjutan? Atau arbitrase yang kedua? Nah, bagaimana proses arbitrase? Pertama, harus ada klausul arbitrase dalam kontrak. Nah, seperti yang materi yang ketujuh tadi, adanya klausul arbitrase dalam kontrak. Terus yang kedua, para pihak memilih arbiter yang dianggap memiliki keahlian sesuai bidang sengketanya. Para pihak memilih arbiter yang dianggap memiliki keahlian sesuai bidang sengketanya. Nah, jika para pihak tidak memilih arbiter yang dianggap memiliki keahlian di bidangnya atau sengketanya, maka prosesnya juga tidak akan berjalan dengan lancar karena arbiternya tidak mengerti akan bidang sengketanya, dan itu bisa jadi permasalahan di antara proses arbitrasi nanti. Nah, jadi lebih menguntungkan dan lebih bagusnya memilih pihak arbiter yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang sengketanya masing-masing, bukan sengketa yang lain. Terus selanjutnya dilakukan pemeriksaan bukti dan persidangan. Dilakukan pemeriksaan bukti dan persidangan. Kenapa dilakukan pemeriksaan bukti dan persidangan? Karena harus diperiksa dulu buktinya. Di dalam arbitrase harus diperiksa dulu bukti dan persidangannya. Setelah itu, setelah semuanya diperiksa, arbiter memberikan keputusan. Nah, di Indonesia, lembaga arbitrase yang paling dikenal adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. BANI. Nah, lembaga ini banyak menangani sengketa bisnis dan perdagangan. Baik, di sini ada dua materi lagi. Nah, materi yang ke-9 adalah arbitrase pendalaman. Nah, di sini agak banyak materinya, tapi perlu disingkatkan saja karena cuma diberikan waktu 30 menit. Baik. Mengapa banyak perusahaan memilih arbitrase? Kenapa perusahaan banyak memilih arbitrase? Nah, dari yang bisa saya simpulkan tadi bisa diketahui bahwa arbitrase itu proses cepat. Nah, terus dia bersifat final juga. Terus tidak dapat diajukan banding. Dan prosesnya tertutup sehingga menjaga kerahasiaan perusahaan. Karena perusahaan pasti menjaga ketat kerahasiaannya dan tidak mau perusahaan lain atau orang lain mengetahui dari rahasia dari perusahaan tersebut. Karena kalau kita ketahui juga, perusahaan pasti memiliki kerahasiaan sendiri, dan apabila memiliki masalah atau memiliki sengketa atau memiliki tindak pidana dengan perusahaan lain, maka mereka pasti lebih milih jalur yang tertutup. Terus untuk supaya perusahaan itu tidak lambat, ingin proses yang lebih cepat, maka lebih memilih putusan yang lebih cepat dan lebih mengutamakan banding. Tidak dapat diajukan banding dan bersifat final. Namun arbitrase juga memiliki kelemahan, yaitu hanya dapat dilakukan apabila ada kesepakatan arbitrase itu juga, serta biaya arbiter kadang cukup tinggi. Nah, pasti perusahaan itu lebih menginginkan proses yang lebih cepat dan tertutup, dan mereka tidak masalah dengan tentang biaya arbiter yang cukup tinggi. Pasti tidak akan mempermasalahkan itu. Contohnya, perusahaan Indonesia bekerja sama dengan perusahaan Jepang. Dalam kontraknya disepakati bahwa apabila terjadi sengketa, penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase BANI.
Nah, ketika sengketa benar-benar terjadi, kedua perusahaan mengikuti prosedur tersebut tanpa mengajukan gugatan ke pengadilan. Baik, materi yang terakhir yaitu tentang konvensi tentang penyelesaian sengketa. Terakhir, kita membahas konvensi internasional. Dalam perdagangan internasional terdapat dua konvensi yang sangat penting. Yang pertama adalah Konvensi New York tahun 1958 yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Dengan adanya konvensi ini, putusan arbitrase dari suatu negara dapat diakui dan dapat dilaksanakan di negara lain yang menjadi peserta konvensi. Nah, yang kedua itu ada yang namanya Konvensi ICSID tahun 1965. Konvensi ini mengatur penyelesaian sengketa antara investor asing dengan suatu negara. ICSID berada di bawah naungan Bank Dunia dan bertujuan memberikan kepastian hukum bagi para investor. Nah, keberadaan kedua konvensi tersebut sangat penting karena meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap sistem penyelesaian sengketa bisnis. Nah, jadi dia memiliki dua konvensi. Yang pertama itu yaitu tentang Konvensi New York tahun 1958 dan yang konvensi yang kedua itu tentang ICSID tahun 1965. Setelah itu keberadaan kedua konvensi tersebut sangat penting karena meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap sistem penyelesaian sengketa. Baik, itu 10 materi yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terus sebagai penutup itu saya akan merangkum dari 10 materi yang saya sampaikan. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, memberikan kepastian hukum yang kuat melalui putusan pengadilan. Sedangkan non-litigasi seperti negosiasi, terus ada mediasi, terus ada arbitrase, menawarkan penyelesaian yang lebih cepat, fleksibel, serta mampu menjaga hubungan baik antara pelaku usaha. Nah, kebanyakan pelaku usaha itu atau perusahaan pasti kalau ada masalah yang bisa diselesaikan dengan cepat dan lebih bermusyawarah, pasti akan menyelesaikan masalahnya secara bermusyawarah saja, secara mediasi atau secara arbitrase, tanpa penyelesaian yang rumit-rumit. Tapi ketika ada suatu penyelesaian yang sangat berat dan tidak bisa diselesaikan dengan mediasi ataupun arbitrase, maka perusahaan atau pelaku usaha tersebut pasti akan memilih jalur pengadilan ataupun jalur hukum. Dan kita pun pasti akan memilih jalur yang lebih cepat, lebih murah, terus lebih hemat biaya, hemat waktu, terus yang bisa selesai dengan baik antar pelaku usaha tanpa ada yang menimbulkan keributan sana sini, terus meninggalkan kesan yang buruk. Pasti kita akan menyelesaikan dengan yang lebih manusiawi dan lebih cepat, lebih murah.
Karena kalau misalnya kita menyelesaikan di pengadilan itu akan memakan biaya yang lebih banyak, waktu yang terkuras itu akan lebih banyak juga. Terus pasti kalau udah mengarah ke pengadilan, pasti hubungan antar pelaku usaha pasti tidak akan baik, dan pasti akan menimbulkan yang namanya sakit hati dan yang lainnya. Nah, baik, demikian penjelasan saya mengenai penyelesaian sengketa bisnis ini. Semoga materi ini dapat ibu terima sebagai pengganti tugas UAS Hafiz, dan mohon doanya Ibu untuk Hafiz yang ingin menjadi polisi sekarang. Semoga diberikan kemudahan Bu. Mohon doanya Ibu. Terima kasih atas perhatian Ibu. Mohon maaf apabila materinya kurang atau penyampaian perkataan Hafiz ada yang salah. Mohon dimaafkan. Sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.